Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurjana. Di video kali ini saya akan membahas tentang refleksi haji dan umroh. Pada pertemuan 9 di mata kuliah praktek ibadah, dosen pengampu saya adalah Bapak Ahmad Humaini Syafi'i MAG. Dalam Islam, haji merupakan rukun yang kelima dan diwajibkan atas setiap muslim yang merasa mampu untuk melaksanakannya. Adapun hikmah haji dan umroh adalah terdapat beberapa hikmah, di antaranya hikmah spiritual yaitu tauhid dan keimanan, yang kedua adalah hikmah secara moral dan akhlak, dan yang ketiga adalah hikmah secara sosial atau ukhuwah. Hikmah spiritual yang berarti seseorang yang telah melaksanakan haji ataupun umrah adalah seseorang yang telah menyempurnakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pelaksanaan haji merupakan pelaksanaan rukun Islam yang terakhir. Seseorang yang melaksanakan haji berarti ia telah menyempurnakan rukun Islam, dan dia termasuk orang-orang yang rela mengeluarkan hartanya demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, seluruh ibadah yang dikerjakan, yakni haji dan umroh, tentunya harus dilaksanakan dengan niat yang tulus, yakni bukan semata-mata untuk mendapatkan sanjungan atau pujian dari manusia. Selain itu, momen atau kegiatan wukuf di Padang Arafah adalah salah satu cara kita mengingatkan diri di akhirat kelak bahwa kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan kegiatan haji dan umrah ini merupakan meningkatkan, tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu daripada praktek keimanan dan kesabaran bagi kita. Yang kedua adalah hikmah moral dan akhlak. Pada hikmah moral dan akhlak ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah ritual melontar jumroh. Simbol daripada ritual melontar jumroh ini adalah bentuk perlawanan terhadap godaan syaitan dan hawa nafsu, di mana kita ketahui bahwa syaitan merupakan musuh yang nyata bagi manusia, dan apabila seseorang dapat melawan hawa nafsunya, maka dia termasuk golongan orang-orang yang menang melawan godaan syaitan. Yang kedua adalah ketenangan jiwa atau tawakal. Tawakal merupakan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan tempat kita bergantung adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga adalah sikap qanaah. Apa yang dimaksud dengan sikap qanaah? Sikap qanaah berarti praktek kehidupan secara sederhana. Sedangkan dalam pelaksanaan haji dan umrah berarti pada pelaksanaan atau cara berpakaian ihramnya, yakni seseorang dilatih untuk berpakaian secara serba sederhana. Bagi laki-laki, pakaiannya adalah 2 lapis kain yang tidak dijahit yang berwarna putih, dan seluruh umat yang sedang melaksanakan haji dan umrah ketika ia melaksanakan tawaf semua menggunakan pakaian yang sama. Dan yang terakhir adalah meningkatkan akhlakul karimah. Apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah? Akhlakul karimah berarti sikap yang baik, perbuatan yang baik. Itulah disebut dengan akhlakul karimah.
Akhlakul karimah ini juga termasuk daripada ucapan, sikap, dan dapat menahan amarah. Seseorang yang dapat menahan amarah, perkataannya maupun sikapnya kepada sesama dengan sikap yang lemah lembut, ini adalah bekal bagi seseorang yang melaksanakan haji dan umrah untuk mendapatkan haji dan umrah yang mabrur. Selanjutnya adalah hikmah sosial dan ukhuwah. Dalam hikmah sosial dan ukhuwah ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah pada pelaksanaan haji dan umrah, di sini seseorang dapat bertemu dengan umat Islam di seluruh dunia. Dan inilah yang dimaksud dengan sikap ukhuwah atau sikap sosialnya, di mana seseorang di pelaksanaan haji dan umrah ini dapat berjumpa dengan saudara-saudara sesama muslimnya. Yang kedua adalah saat pelaksanaan ihram, seluruh umat Islam yang sedang melaksanakan haji dan umrah, ia memakai pakaian yang sama, yakni mengajarkan bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia itu setara atau sama. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap tolong menolong. Dan yang terakhir adalah mengenang sejarah Islam. Mengenang sejarah Islam bagi umat Islam yang sedang melaksanakan haji dan umrah, seperti berziarah ke makam Ibrahim, mengenang sejarah dan pengorbanan para nabi, dan selain itu adalah memperkuat ikatan dengan akar ajaran Islam. Itulah hikmah yang terkandung di dalam hikmah sosial dan ukhuwah. Adapun kesimpulan dari pelaksanaan haji dan umrah, yakni hikmah terbesar daripada haji dan umrah adalah perubahan diri yang berkelanjutan. Perubahan diri yang berkelanjutan yang adalah saat mereka menjalankan kehidupan sehari-harinya. Ibadah ini bertujuan membentuk seseorang muslim jadi lebih bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kesadaran sosial yang lebih tinggi. Ini dibuktikan saat mereka kembali ke tanah air. Demikian refleksi daripada pelaksanaan haji dan umrah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.